Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ambar Inaya Azahra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. NIM saya adalah 240901018. Dan pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait mata kuliah Aswaja. Sebelumnya, saya izin mengingatkan bahwasanya soal dan jawaban saya peroleh dari buku yang saya pergunakan pada mata kuliah Aswaja, yakni Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara iktibari atau sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Maksud dari tidak ada wujudnya dalam kenyataan adalah andaikan hijab di hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat ini, sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataannya. Berbeda dengan sifat maknawi, yakni wujudnya itu ada. Artinya, andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebaliknya, yakni sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab di hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Dan sebenarnya sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat maknawiyah. Jadi, baik sifat salbiyah dan ma'ani, mereka bekerja bersama-sama untuk memberikan gambaran yang benar dan menyeluruh tentang Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat? Kenapa tidak lebih dari itu? Jadi sebenarnya sifat induk itu adalah sifat-sifat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam perkembangan mazhab Asy'ari untuk memudahkan umat Islam mengenal Allah Ta'ala, ulama Asy'ariyah seperti Imam As-Sanusi membuat konsep sifat wajib 20 bagi Allah Ta'ala. Jadi di sini perlu diketahui bahwasannya sifat wajib 20 ini bukanlah seluruh sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah jumlahnya ini tidak terbatas dan akal tidak dapat mengetahui seluruhnya. Di antara sifat wajib yang tidak terbatas jumlahnya tersebut, ada 20 sifat yang harus diketahui oleh setiap mukallaf. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Aqidatul Awam, yakni adapun setelah itu, maka ketahuilah bahwasannya wajib bagi mukallaf mengetahui sebagian sifat wajib Allah yang berjumlah 20. 20 sifat ini adalah batas maksimal akal untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Karena akal manusia tidak mampu menjangkau lebih dari 20 sifat wajib Allah, maka manusia tidak dituntut untuk mengetahuinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, yakni tidaklah Allah membebani seseorang kecuali kadar kemampuannya. Pertanyaan selanjutnya yakni jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja.
Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab di hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya, sifat-sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat maknawiyah. Sedangkan sifat maknawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya, apabila sifat qudrah atau kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadiron, zat yang kuasa. Maka ma'ani yang dimiliki oleh Allah juga tidak terbatas jumlahnya. Jadi, mengapa keduanya ditetapkan? Kenapa tidak salah satu saja? Jawabannya adalah keduanya diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan utuh tentang Allah, baik dalam perbuatan, yakni sifat ma'ani, maupun keberadaan dan kesempurnaan, yakni sifat maknawiyah. Keduanya saling melengkapi. Pertanyaan selanjutnya, yakni jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Yang sebagaimana kita tahu bahwasannya 20 sifat wajib bagi Allah ini dibagi menjadi 4, yakni sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud. Wujud yang berarti bahwa Allah itu ada, tidak ada yang menciptakannya. Dalil aklinya yaitu sesuatu yang ada pasti memiliki penyebab, dan penyebab pertama, Allah harus ada dengan sendirinya, karena tidak mungkin ada sesuatu yang berasal dari ketiadaan. Dalil naklinya yaitu Allah tiada Tuhan selain Dia yang hidup dan mengurus segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Qidam adalah dahulu tanpa permulaan. Maksudnya, wujud Allah mendahului wujudnya semua makhluk, dan wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah senantiasa wujud tanpa didahului apapun. Lawan sifat dari qidam adalah hadis atau baru. Dalil aklinya yakni seandainya Allah tidak bersifat qidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Adapun di antara dalil akli sifat qidam, yakni Dia adalah Allah yang maha terdahulu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Selanjutnya ada sifat baqa. Maksud dari Allah bersifat baqa adalah wujud Allah tidak ada akhir ataupun batasnya. Wujud Allah tidak akan dapat ditiadakan sampai kapanpun. Di antara dalil akli pada sifat baqa adalah andaikan Allah tidak bersifat baqa, maka pasti Allah bersifat fana. Andaikan wujud Allah fana, Allah pun pasti bersifat hadis. Sedangkan dalil ketidakmungkinan sifat hadis bagi Allah telah saya jelaskan sebelumnya. Dan di antara dalil nakli sifat baqa, yakni semua yang di atasnya bumi akan mati, dan zat Tuhanmu yang mempercayai kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Mukhalafah lil hawadis. Maksud dari sifat mukhalafah lil hawadis adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak, baik zatnya, sifatnya, ataupun perbuatannya. Dalil akli sifat mukhalafah lil hawadis adalah andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah hadis sebagaimana makhluk. Dalil nakli sifat ini adalah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Syura ayat 11. Qiyamuhu binafsih. Maksud dari sifat qiyamuhu binafsih adalah Allah tidak membutuhkan zat lain yang menjadi tempat baginya dan tidak butuh pencipta yang mewujudkannya. Dalil akli pada sifat ini adalah andaikan Allah membutuhkan tempat untuk eksistensi zatnya, maka Allah adalah sifat.
Jika Allah adalah sifat, maka Allah mustahil untuk bersifat ma'ani seperti qudrah, iradah, ilmu, dan sifat-sifat ma'ani lainnya. Dalil naqli dari sifat qiyamuhu binafsih. Pada Quran Surat Al-Fatih ayat 15, wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah maha kaya dan tidak butuh dan maha terpuji. Selanjutnya ada sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah Maha Esa, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam perbuatannya. Dalil akli pada sifat wahdaniyah yakni jika ada lebih dari satu Tuhan, maka akan ada pertentangan dan ketidakseimbangan dalam alam semesta. Dalil nakli pada sifat wahdaniyah adalah dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selainnya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Definisi dari sifat qudrah adalah Allah itu adalah Maha Kuasa dan segala sesuatu berada dalam kuasanya. Dalil akli pada sifat ini adalah setiap ciptaan pasti diciptakan oleh kekuatan yang lebih besar dari mereka, yaitu Allah. Dalil nakli pada sifat ini adalah sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat irodah. Definisi dari sifat irodah adalah Allah itu memiliki keinginan atau kemauan untuk melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Dalil akli pada sifat ini adalah semua tindakan yang terjadi di dunia ini pasti sesuai dengan kehendak yang maha besar, yaitu Allah. Sifat ilmun. Definisi sifat ilmun adalah Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalil akli pada sifat ini adalah wujudnya alam semesta yang demikian detailnya ini. Jika Allah tidak bersifat ilmu, maka Allah bersifat bodoh. Dan jika Allah bodoh, maka pasti tidak akan dapat membuat alam semesta yang demikian indah ini. Sifat hayat. Definisi dari sifat hayat itu adalah Allah itu hidup dan tidak pernah mati ataupun tidur. Dalil akli pada sifat ini adalah wujudnya alam semesta. Jika Allah tidak hidup, berarti Allah mati. Dan jika Allah mati, maka Allah mustahil untuk bersifat qudrah, iradah, dan sifat ma'ani lainnya. Ada sifat sama dan basar. Definisi sifat sama dan basar adalah Allah itu maha mendengar, tidak ada yang tersembunyi darinya, dan Allah itu maha melihat segala sesuatu. Dalil akli kedua sifat ini adalah andaikan Allah tidak bersifat keduanya, tentu Allah bersifat kebalikannya, yakni buta dan tuli. Sifat kalam. Definisi dari sifat kalam adalah Allah itu maha berfirman dengan cara yang tidak menyerupai makhluknya. Poin terakhir di sini adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini dibagi menjadi 7 yang dapat dijangkau oleh akal manusia, yaitu ada qaunuhu qadiran, zat yang maha kuasa, qaunuhu muridan, zat yang maha berkehendak, qaunuhu aliman, zat yang maha mengetahui, qaunuhu hayyan, zat yang maha hidup, qaunuhu sami'an, zat yang maha mendengar, qaunuhu basyiran, zat yang maha melihat, dan qaunuhu mutakaliman, yakni zat yang berfirman. Baik, saya kira videonya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.